Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah iktikaf pada malam yang ke-28 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu, dan ini sifatnya bukan berarti kita menggurui, tapi kita saling sharing. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tapi khusus ya buat saya pribadi, saling mengingatkan dan mudah-mudahan pula bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena waktu sudah cukup malam, jadi saya akan menyampaikan masalah ataupun materi yang ingin saya sampaikan adalah jalan lurus tidak selamanya lurus, atau di bawahnya ada judul siap menghadapi tantangan global. Tetapi sebelum membahas materi ini, saya akan ada suatu tayangan film sebagai ilustrasi. Mudah-mudahan dengan tayangan ini nanti kira-kira akan masuki kemana dan arahnya kemana, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke, kita mulai. Di sini adalah suatu ilustrasi, nanti bisa kita cermati bersama-sama. Ini ada anak muda yang mau menggunakan headset dan akan menggunakan lift. Padahal dalam kondisi lift tersebut overload, tetapi di situ tidak ada satu komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang cuek, ada yang orang tua, ada anak-anak. Padahal kondisinya sudah menyebutkan bahwa lift tersebut overload. Semua orang yang ada di situ adalah butuh waktu, perlu kecepatan, dia ada kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi karena ada anak muda tadi yang naik lift sehingga terjadi overload. Dan ini tidak ada satu orang pun yang peduli, tidak ada satu orang pun yang merasa siapa yang harus mengalah, tetapi tidak ada satu komunikasi pun yang terbangun di sini. Sehingga yang terjadi, semua yang terjadi di situ akan mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan manapun selain hanya terjebak di dalam lift. Akhirnya ada seorang perempuan, anak muda, walaupun dia mempunyai keterbatasan fisik, yang kakinya bermasalah, tetapi dia mempunyai jiwa besar. Dia akhirnya keluar dari lift tersebut. Akhirnya lift bisa berjalan. Oke, dari kejadian tersebut, yang pertama tadi semua orang akan memasuki lift. Ada orang tua, ada remaja, dan semua mereka mempunyai kesibukan, ingin mempunyai tujuan yang sama. Dia ingin menggunakan lift tersebut. Tetapi apa daya, karena ada salah satu orang yang mungkin dia juga sama-sama ingin menggunakan lift tersebut, padahal kondisinya dia normal. Cuma karena kondisi saat ini remaja tersebut dia dengan cueknya menggunakan headset dan lain sebagainya, sehingga dia tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Maka yang terjadi, di dalam lift tidak ada satu komunikasi, tidak ada informasi, tidak ada yang mengalah. Akhirnya ada seorang perempuan, dia masih muda tetapi dia disabilitas, kemudian
kemudian dia dengan legowo, oke, saya harus keluar dari lift tersebut, sehingga terselamatkanlah semua orang bisa menggunakan lift tersebut, hanya satu orang yang mau berkorban. Nah, itu seperti itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan menghadapi tantangan di zaman global yang seperti ini, yang notabene semua orang tahu bahwa dengan adanya globalisasi yang begitu mendunia, semua ada headset, ada handphone dan lain sebagainya, tetapi ada hal yang mungkin terlupakan. Kalaulah itu kejadian zaman dulu, artinya dengan pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, bahwa dulu kita mengalami adanya suatu pelajaran budi pekerti. Terus dalam eranya saya ada pendidikan moral Pancasila. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai dan norma tersebut mulai bergeser. Akhirnya proses pendidikan yang terjadi di sini adalah bagaimana seorang anak didik dia hanya mendapatkan poin-poin nilai yang ada di pelajaran saja, tetapi berkaitan dengan makna ataupun perilaku budi pekerti di situ boleh dikatakan tidak tersentuh sama sekali. Sehingga walaupun dia ada orang yang sudah terlambat mau masuk lift, dia tetap masih masuk lift, sehingga malah terjadi stop, tidak bisa berjalan kemana-mana. Nah, di era global yang seperti ini, semua orang pasti akan menghendaki adanya suatu nilai yang instan biasanya, karena parameter ataupun nilai ukur yang akan digunakan di sini adalah hanya semacam nilai akademis saja. Dia tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, aspek-aspek moral yang notabene jauh lebih penting daripada nilai-nilai akademik. Beda dengan zamannya dulu kita di waktu zaman masih sekolah dulu, itu ada, kalau zamannya saya tadi sudah saya utarakan, ada pendidikan luar Pancasila. Kalau orang tua kita itu ada pendidikan budi pekerti. Mungkin bapak-bapak yang sudah pensiun tidak begitu muda, beliau mengalami hal yang seperti itu. Dan ini waktu di zaman dulu, artinya nilai-nilai luhur yang seperti itu dipatri dengan kuat. Dan ini kalau saya compare dengan kegiatan pendidikan di Jepang, itu pun sama. Jadi nilai-nilai awal yang mereka peroleh, terutama untuk anak-anak, itu dia senantiasa menerapkan bagaimana dia berdisiplin, bagaimana dia menghormati kepada yang lebih tua. Dia senantiasa menerapkan hal yang seperti itu. Itu di Jepang yang notabene bukan negara yang mungkin ya saya bilang mungkin negara yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, Rasulullah sudah mengajarkan bahwa di samping kita mendidik anak dengan ilmu pengetahuan yang ada, yang tidak kalah pentingnya adalah moral. Dan moral inilah yang akan menjunjung kita, moral inilah yang akan mengantarkan kita mempunyai nilai plus dibandingkan dengan yang lain. Makanya di sini pemateri menyiapkan ataupun menulis suatu paparan atau narasi, persiapkanlah anakmu dengan didikan yang berbeda, artinya berlapis. Di samping nilai akademis yang kita tanamkan, tetapi juga harus ada nilai moralitas, budi pekerti yang harus kita tanamkan. Karena tanpa itu nanti yang akan kita peroleh adalah hanya sebatas nilai akademis saja. Nilai moralitas, bagaimana kita berjalan di hadapan orang tua, itu tidak ada sama sekali. Jadi memang global yang ada sekarang ini seolah-olah orang tua kita dengan anak kita dianggapnya sebagai CSN saja. Padahal dalam Islam itu sudah mengatur dengan begitu jelasnya. Bagaimanapun juga orang tua kita harus kita hormati. Nah, di Jepang, negara yang notabene dia tidak mengenal agama, faktor senioritas, hormat kepada yang lebih tua itu sangat ditanamkan di sana. Makanya di tahun-tahun awal pendidikan mungkin di dari TK, itu mereka tanamkan bagaimana dia menghargai orang tua, bagaimana dia mendengarkan nasihat dari orang
Akhirnya terbentuk dia dengan kondisi bukan berarti takut, tetapi dia respect, dia hormat, sehingga moralitas yang mereka bangun, senioritas yang ada di sana sangat dijunjung tinggi. Dan Rasulullah pun juga dalam Al-Quran, Allah dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW, bagaimanapun juga orang tua kita harus kita hormati. Jangan kita bicara aja nggak boleh, apalagi kalau kita sampai memuntah. Tetapi karena pergeseran norma-norma yang ada dan seolah-olah agama dikesampingkan dengan nilai-nilai akademis yang ada, maka yang terjadi adalah yang kita peroleh anak-anak yang sekarang itu adalah anak-anak hanya berbicara masalah nilai saja. Poin utamanya yang penting konten nilainya bagus. Moralitas seperti apa tidak ada yang tahu. Padahal namanya pendidikan itu harus saling berkesinambungan antara moralitas dan juga nilai akademis yang ada. Nah, di era zaman yang global seperti ini, yang ada adalah hanya nilai-nilai saja, yang notabene semua akan dianggap inti bisa berprestasi kalau nilainya sekian, tetapi moralnya seperti apa, alatnya seperti apa, itu tidak diperhitungkan. Sehingga yang terjadi adalah pada saat nilai-nilai moral tersebut sudah terkikis, yang ada adalah inti bisa berhasil, Anda bisa berhasil karena kamu sudah mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi akhlaknya bagaimana, ininya bagaimana, itu tidak tersentuh. Padahal Rasulullah sendiri diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau dilihat dari zaman sejarah Rasulullah pada saat itu mempunyai zaman yang luar biasa. Tidak ada moral di sana, apalagi temperamen orang Arab seperti apa. Makanya Rasulullah diutus di situ untuk menyempurnakan akhlaknya seperti itu. Nah, kalau anak kita nanti akan mudah-mudahan bisa bersaing dengan orang-orang yang lain yang notabene mempunyai nilai plus dibandingkan dengan orang-orang yang lain, maka kita harus memberikan pendidikan, atau bukan pendidikan tapi didikan yang berlapis. Di samping nilai-nilai atau akademis yang ada, juga nilai moral dan religius juga harus kita tanamkan. Karena tanpa nilai-nilai moral dan religius yang kita berikan kepada mereka, mereka akan sama dengan orang yang non-muslim. Itu seperti itu. Makanya pemateri memberikan suatu gambaran, persiapan anakmu dengan didikan yang berbeda, artinya berlapis, karena dia akan menghadapi zaman yang tidak sama dengan zamannya kita. Bagaimana mau berbeda zamannya dengan kita, tapi kalau kita senantiasa menanamkan norma-norma bagaimana menghadapi dengan orang tua, bagaimana bicara dengan orang tua. Dan saya teringat sekali pada saat berkunjung ke pesantren. Coba kalau bapak-bapak ataupun saudara-saudara cek ke pesantren, di sana nunjuk dengan segala hormat, karena moralitas, akhlak yang ditanamkan di sana. Coba bapak lihat saja. Pada saat cucu bapak atau putra bapak di pesantren begitu pulang membawa nilai-nilai religius yang ada di pesantren ke rumah, dia cium tangan dan lain sebagainya. Kemudian dia hormat, kalau lewat pasti dia bungkuk dulu. Coba kita lihat kondisi anak-anak kita yang sekarang. Kita sedang sholat, sudah selesai sholat, apa yang terjadi? Mereka lewat-lewat saja. Nah, ini suatu kegiatan ataupun mungkin terlewatkan oleh kita, sehingga anak-anak kita dianggapnya dia akan berhasil kalau nilai akademis sudah tinggi, tapi moralitas dan akhlaknya jauh dari yang diharapkan, apalagi jauh dari nilai-nilai agama. Coba kita perhatikan pada saat kita habis sholat, kita habis sholat anak-anak, coba dia lewat-lewat aja kayak wajah tanpa dosa. Ini adalah suatu degradasi moral yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau ini yang terjadi, dan ini suatu saat dia jadi pemimpin, karena mau tidak mau mereka pasti akan menggantikan posisi kita. Itu yang terjadi kalau mereka tidak mempunyai nilai moralitas, tidak mempunyai nilai religius yang tinggi. Akhirnya yang penting dapat nilai bagus, yang penting bisa mengerjakan ini. Sebelum dia akan menyinggung perasaan atau tidak, ini akan sebelum ini efeknya adalah apabila anak kita dididik tidak secara berlapis. Di samping moral dan religi yang kita tanamkan,
juga materi akademis yang kita dapatkan dari sekolah-sekolah. Dan di zaman ke depan yang ada adalah bagaimana kita menguasai teknologi saja, tetapi moralitasnya tidak ada. Nah, makanya pemateri ini menyampaikan bahwa kalau anak kita ingin berhasil, tentunya berhasil dalam tanda kutip bukan hanya berhasil dari sisi materi saja, bukan hanya dari sisi akademis saja, tetapi bagaimana dia juga bermoral. Kalau anak kita sudah bermoral, kemudian mempunyai nilai akademis yang tinggi, insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan dia calon pemimpin yang memang kita harapkan yang nanti akan membangun negeri ini, membangun masjid ini, membangun lingkungan ini ke arah yang lebih baik dan tentunya tetap berpegang teguh dengan moral-moral dan nilai-nilai agama yang ada. Yang pertama seperti itu. Jadi cara menghadapi tantangan sangat global, walaupun mungkin dianggapnya di kolom, tetapi nilai moral harus tetap ditanamkan, nilai agama harus tetap kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara berbicara dengan guru? Tetapi manusia dengan segala hormat karena kondisi sekarang, ya karena mungkin materi kurikulumnya yang berbeda, mungkin ini terkesampingkan. Tetapi seharusnya nilai-nilai moral tersebut tetap menjadi suatu dasar untuk memberikan suatu poin kepada anak tersebut bahwa anak tersebut layak untuk naik kelas, layak atau tidak naik kelas, itu termasuk moralitas. Itu yang harus kita menjadi salah satu poin penting supaya anak tersebut ke depannya dia berhasil tetapi mempunyai mentalitas, moralitas yang sangat-sangat religius dan agamis. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, zaman kehidupan akan terus berkembang sehingga sering tertuturnya kebenaran dengan hal-hal yang sepele dan akan ditindas oleh kebatilan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat tadi melihat film yang ada di lift, itu ada anak muda, kalau dia mempunyai moralitas atau dia mempunyai nilai norma-norma yang ada dalam hubungan yang normal, artinya sebagai anak muda yang tentunya dia juga mengerti bahwa lift tersebut sudah overload, sementara dia yang terakhir datang, makanya budaya antri di situ tidak ada. Tetapi kalau di situ dia mempunyai moralitas yang tinggi, mempunyai nilai-nilai agama atau religius yang tinggi, dia akan merasa punya saya yang terakhir masuk, sehingga membuat ini jadi overload liftnya. Dia harus sadar diri, dia masih harus narik dulu. Padahal yang tadi yang mengalah itu adalah dia sudah masuk duluan. Tetapi karena yang tadi anak muda tadi pakai headset tiba-tiba masuk sehingga jadi overload, nggak ada yang bergerak, nggak ada komunikasi. Cobalah tadi kalau ada di dalam lift tersebut terbangun satu komunikasi yang baik, insya Allah lift tersebut akan tolong kamu yang tadi terakhir masuk keluar dulu dong, yang tadi yang terakhir masuk tolong keluar dulu dong karena ini overload. Tapi semua itu didiamkan. Kalau semua tidak ada yang peduli, kalau semua tidak ada yang aware, kalau semua tidak ada yang komunikasi kejadian yang ada, yang terjadi adalah semua akan mengalami hal yang sama. Dan ini pun jadi seolah-olah kalau ada semacam suatu kematian, ini jadi fardu kifayah kan seperti itu. Kalau udah ada yang ini selesai gugur. Tetapi kalau dalam kondisi yang tadi itu, ya kalau tidak ada yang mengalah, tidak ada yang berkorban, tidak ada yang berkorban, semua akan jadi masalah. Dan memang ini pada saat memutuskan saya harus meninggalkan lift tersebut, butuh suatu pengakuan jiwa ataupun perlu pengorbanan dan juga perlu kebesaran jiwa. Oh ya adalah saya ngalah, yang penting biar yang lain bisa menjalankan ataupun bisa menikmati proses perjalanan berikutnya. Dan zaman kehidupan yang global yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita adalah yaitu semua akan berkembang, mau atau mau akan berkembang. Dan menunjukkan dengan segala hormat bahwa kaum non muslim yang ada di luar sana, dan itu di Al-Quran juga sudah jelas
bahas di Al-Baqarah ayat 120 bahwa Yahudi dan Nasrani dia tidak akan berhenti-hentinya mendekati kita sebelum kita mengikuti dengan cara-cara hidup mereka. Dan cara-cara hidup mereka adalah cara-cara yang tidak agamis, tidak bermoral, itu seperti itu. Contohnya, mereka kalau mau menyerang kita secara langsung, misal kamu tidak boleh beribadah, sekecil apapun iman seseorang, pada saat dilarang untuk tidak boleh sholat tanpa alasan yang jelas, pasti dia tidak mau. Tetapi mereka akan membiarkan, oke, silakan saudara sholat, silakan saudara ke masjid, silakan saudara membaca Al-Quran. Tetapi kalau gaya hidupnya sudah mengikuti cara mereka, itu sudah lebih dari cukup. Karena seolah-olah mereka jadi memisahkan urusan ibadah hanya di masjid, urusan ibadah hanya sebatas baca Al-Quran. Tetapi pola hidup mereka, gaya hidup mereka, cara dia bersama dengan orang tua, jauh kalau kita tengok ke belakang orang-orang mereka pasti hidden dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah orang tua kita jadi takutnya mereka, akhirnya mereka jadi kebablasan. Nah, ini yang terjadi, ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa bagaimanapun juga anak tetap harus hormat kepada orang tua. Itu kadang-kadang yang terjadi. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah juga sudah berfirman dalam Al-Baqarah 120 bahwa Yahudi dan Nasrani dia tidak akan berhenti untuk mendekati kita sebelum kita mengikuti cara-cara